Salam sejahtera bagi kita, khususnya anak-anak kami yang kelas 11. Kembali kita bertemu dalam pelajaran hari ini untuk tema yang baru, keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Nah, kalau kita melihat di dalam media-media sosial sekarang atau media elektronik dan lain sebagainya, kita bisa mengetahui betapa banyaknya angka perceraian di Indonesia. Setiap tahun semakin meningkat. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Nah, apalagi kalau kita lihat rumah tangga dari para public figure, seperti artis-artis dan lain sebagainya, 3 bulan menikah, nah sudah cerai, ya, dan lain sebagainya. Nah, mengapa demikian? Itu bisa disebabkan pondasinya tidak kuat atau dasar membangun keluarganya tidak benar, ya. Nah, di dalam Alkitab kita bisa melihat, ya, ada dua dasar bangunan, dan bangunan ini tentunya bisa menggambarkan bangunan keluarga atau rumah tangga. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 kita lihat di sini dua macam dasar itu yang dikatakan di sini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu, ya, kokoh. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, jadi dua pondasi di sini dasar bangunan. Yang pertama batu, yang kedua adalah pasir. Nah, atau orang yang membangun itu, yang pertama adalah yang bijaksana, yang kedua orang yang bodoh. Nah, dari sini bisa kita lihat kalau rumah tangga itu hancur, nah berarti bisa dikategorikan itu adalah bangunan orang yang bodoh, ya, karena pondasinya tidak benar. Tadi kita lihat setiap bangunan sama ujiannya, ya, sama. Ada hujan dari atas, ada badai dari samping atau banjir juga. Nah, baik ya, yang di atas batu, di atas pasir sama. Nah, jadi yang membuktikan itu pondasinya tadi itu. Kalau pondasinya batu karang, nah maka dia tetap kuat. Nah, bangunan yang kuat kita lihat di sini dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Nah, hasil dari bangunan rohani yang kuat. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Keluarga itu tetap kuat, ya, dan semakin kuat karena dasarnya semakin kuat, ya. Kenapa? Dasar kita itulah firman Tuhan. Nah, keluarga di sini, ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, ya. Jadi ini membuat keluarga itu semakin kuat. Nah, bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang kuat? Kita lihat di sini, membangun rumah diartikan sebagai membangun kehidupan, ya, termasuk kehidupan keluarga. Tuhan Yesus menyebut dasar inilah batu karang, yaitu Yesus sendiri. Nah, dengan demikian, kalau kita ingin membangun kehidupan keluarga, maka
haruslah kita ketahui dasar yang teguh, dasar yang kuat, dasar yang kokoh adalah Yesus sendiri. Membangun keluarga harus dengan dasar kasih Kristus. Ya. Kalau kalau bukan di situ atau ingin membangun di dasar yang lain, ya pasti hancur. Dasar yang lain apa? Seperti dasar pasir tadi, membangun rumah di atas pasir. Pasir itu tidak ada pendirian. Kalau datang banjir, dia ikut terseret. Ya. Nah, bangunan-bangunan keluarga sekarang kebanyakan dibangun di atas dasar yang lain selain dari Kristus sebagai batu karang. Dasarnya apa? Ada orang membangun keluarga karena dengan dasar materi, harta. Dilihat, oh ini calon ini kaya raya, cocok ini sebagai pendamping. Nah, akhirnya jadi. Tetapi karena dasarnya tadi tidak kuat, nah beberapa bulan kemudian hancur. Karena harta kekayaan itu sifatnya hanya sementara. Bisa aja dalam sekejap, ya Tuhan habiskan. Dasar yang lain lagi apa? Dasarnya kepopuleran, ketenaran, ya, supaya ikut tenar. Nah, jadi dia melihat ketenaran, ya, bukan melihat kasih Kristus. Nah, jika kehidupan keluarga dibangun di atas dasar Kristus, maka keluarga akan memiliki kehidupan yang kokoh, aman, dan selamat. Tetapi sebaliknya, kalau dasarnya tadi yang lain, sudah pasti lama-kelamaan, atau cepat atau lambat, pasti hancur. Ya, kehidupan keluarga itu diambang kehancuran, perceraian. Dan ingat, kalau suami istri bercerai, nanti yang sengsara adalah anak-anaknya. Dan satu lagi, Allah membenci perceraian. Ya, orang yang bercerai itu dianggap menghina Kristus sebagai pencipta nikah. Karena ketika pernikahan Kristen, maka yang menjadi saksi pernikahan adalah Kristus sendiri. Ya. Nah, jadi sangat bahaya membangun kehidupan di atas dasar yang lain. Nah, jika keluarga telah membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan, maka rumah bukan sekedar berdiri di atas batu, tetapi tertanam di batu itu. Ya, tertanam di batu itu. Artinya, kehidupan kita sepenuhnya ada di dalam Kristus. Tadi batu itu adalah Kristus sendiri. Nah, kalau kehidupan kita ada di dalam Kristus, maka sudah pasti hidup kita akan berhasil. Ya, kuat, tetap kuatlah dulu istilahnya, ya. Tapi jangan mengira kalau hidup di dalam Kristus tidak ada lagi pencobaan. Tetap ada. Ingat tadi, sama-sama dicobai. Ya, setiap bangunan keluarga akan mendapatkan pencobaan. Bedanya apa? Kalau kita keluarga yang dibangun di atas Kristus, maka ketika ada pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tetap kuat, ya. Kita tahu dari mana jalan keluarnya. Tapi kalau tidak di dasar Kristus, sekali datang pencobaan, dia langsung bingung dan mengalami jalan buntu. Nah, jadi menjadi orang Kristen tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi harus menjadikan firman itu hidup dalam diri dengan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dikatakan tadi orang yang bijaksana. Ya, inilah yang membangun rumah di atas batu. Mendengar lalu melakukan. Jika tidak, maka sebaliknya, mendengar tetapi tidak melakukan itu dikategorikan dengan orang bodoh. Bangunan orang bodoh pasti hancur. Nah, jika keluarga Kristen benar-benar mengandalkan Kristus sebagai landasan hidup dan setiap hari mau berusaha keras membangun hubungan yang dalam dengan Kristus,
serta menjadikan Kristus sebagai pengikat, maka Kristus akan menolong umatnya untuk dapat melakukan kehendaknya. Artinya, kita sebagai anggota keluarga Kristus atau keluarga Kristen, maka kita harus mengandalkan Kristus sebagai landasan hidup. Dan setiap hari ya, kita harus berusaha keras membangun hubungan yang dalam dengan Kristus. Jangan hanya membangun hubungan dengan dunia. Ya. Ayat lain mengatakan persahabatan dengan dunia itu sama dengan permusuhan dengan Kristus. Ya. Nah, jadi yang utama itu adalah kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya. Kita tetap terikat di dalam kasih Kristus. Maka di dalam segala hal kehidupan kita, Tuhan akan tetap menolong kita tepat pada waktunya. Nah, selanjutnya kepribadian yang kuat. Ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat? Keluarga memiliki peluang yang besar untuk membangun karakter yang kuat di dalam diri anak. Tentunya dalam hal ini keluarga yang harmonis, yang dalamnya terdapat cinta atau kasih sayang serta integritas. Nah, sehingga mampu membuat model pendidikan terbaik untuk anak-anak. Maka keluarga harus mampu, atau orang tua harus mampu menjadi model pendidikan terbaik bagi anak. Ingat dalam pelajaran kita terdahulu bahwa orang tua atau keluarga adalah pendidik pertama dan utama. Ya, bukan yang lain-lain, bukan sekolah. Itu adalah keluarga. Apabila keluarga memiliki pondasi yang kuat dan kokoh dalam kelangsungan hidupnya, maka hal itu akan memberikan dampak bagi anggota keluarganya termasuk anak. Anak-anak akan tumbuh dalam terang kasih dan firman Tuhan yang menuntunnya dalam mengarungi masa depan yang cerah dan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Maka betapa bahayanya anak-anak kalau di dalam keluarga itu tidak diajarkan tentang nilai-nilai Kristiani. Ya, orang tua tidak peduli dengan kehidupan rohani anak. Itu sangat berdampak buruk bagi masa depan anak. Ya. Nah, untuk itu, untuk membiasakan pola hidup Kristiani di dalam keluarga, maka kita bisa melihat kembali dalam Kisah Rasul pasal 2 yang ke-42 tadi. Nah, pribadi dan keluarga Kristen setiap hari bertekun dan setia membaca dan memahami Alkitab sebagai pengajaran rasul-rasul. Ya, tadi dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, kita praktekkan dalam rumah, ada pembacaan Alkitab setiap hari. Jangan sibuk dengan gadget masing-masing dan lain sebagainya. Berikan waktu berhubungan dengan Kristus lewat pembacaan Alkitab. Kemudian ada persekutuan bersama. Ya, orang tua dan anak ambil waktu untuk bersekutu. Apakah pagi-pagi sebelum memulai aktivitas, apakah malam-malam menjelang tidur, atau pokoknya berikan waktu bersekutu bersama. Kalau kita lihat keluarga Kristen sekarang, ya, makan pun nggak bisa sama, pagi, siang, sore masing-masing, ya. Nah, itu sangat berdampak bagi kehidupan rohani anak. Ya, paling tidak, ya mungkin sekali sehari ada sama-sama makan bersama, bersekutu, ya. Nah, itu di dalam membiasakan pola hidup Kristiani, ya. Dan selanjutnya kalau dalam Kisah Rasul tadi, mereka berkumpul memecahkan roti atau melakukan perjamuan kudus. Ya. Kemudian berdoa bersama untuk kepentingan pribadi sesama dan gereja. Ada doa pribadi,
Kemudian ada 2 syafaat. Itulah 2 untuk sesama dan gereja atau orang lain. Selanjutnya disiplin rohani dalam keluarga. Nah, untuk membiasakan kehidupan rohani, minimal kamu harus bisa melakukan 3 hal, ya. Yang pertama, di pagi hari kurang lebih 20 menit beribadahlah bersama keluarga kamu. Kemudian di siang hari sesudah makan siang, kamu secara pribadi dalam sikap berdoa hayati dan hafalkan doa Bapa kami dan hukum kasih. Ingatkan hukum kasih, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ya, situ ada hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Kemudian pada malam hari, sebelum atau sesudah belajar, lakukanlah pembacaan Alkitab, ya, dan refleksikan terhadap apa yang terjadi pada hari itu. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan untuk menuntun kamu bisa membaca dan memahami Alkitab dengan baik. Nah, yang pertama, siapa tokoh atau siapa yang disebut dalam bagian ini? Bagian yang Alkitab yang kamu baca. Apakah kamu mungkin baca 1 pasal? Ya, kalau bisa 2-3 pasal 1 hari, ya paling tidak 1 pasal lah. Nah, lalu setelah selesai dibaca, kembali periksa lagi siapa yang disebut, siapa tokoh-tokoh di dalam nats yang kamu baca. Apakah Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, atau tokoh-tokoh lain. Kemudian, apa yang diungkapkan teks Alkitab tersebut? Adakah janji atau perintah ataupun larangan? Kemudian, sikap atau kebiasaan apa yang harus saya ubah? Ya, itu lewat berkaca pada nats yang dibaca. Kemudian yang ketiga, lakukanlah janji, perintah atau larangan yang kamu temukan dalam nats yang kamu baca tadi. Nah, selanjutnya, apa yang saya pelajari dari firman yang dibaca? Kemudian, pilihlah ayat yang menarik atau berkesan dari teks Alkitab yang kamu baca. Jelaskan kira-kira mengapa kamu tertarik atau sangat berkesan dengan teks Alkitab itu. Atau mungkin ada salah satu ayat Alkitab yang sangat mengena di dalam hatimu. Kemudian yang terakhir, berdoalah untuk mensyukuri firman Tuhan yang kamu baca. Kemudian mohon tuntunan Roh Kudus untuk dapat menerapkannya atau melakukannya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu bisa menjadi penuntun kamu di dalam pembacaan Alkitabmu setiap hari. Kemudian di sini ada karakter bangsa yang mendukung karakter Kristen. Ya, pribadi Kristen yang kuat juga harus mempunyai aspek-aspek karakter bangsa. Nah, berkaitan dengan hal itu, pendidikan karakter bangsa adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada anak dan remaja yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan juga tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Nah, kita lihat di sini aspek apa saja, ya, yang mendukung pribadi yang kuat. Nah, yang pertama, religius. Religius itu sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dan hidup rukun dengan pemeluk agama yang lain. Ya, tidak mencela agama lain, ya. Kemudian jujur. Jujur itu berperilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jangan ada kemunafikan, ya. Kemudian 3, toleransi.
Toleransi adalah tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri sendiri. Kemudian, disiplin. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Ingat, mengapa sering terjadi percekcokan atau pertengkaran, ya, terutama dalam keluarga? Itu bisa disebabkan kalau salah satu anggota keluarga tidak disiplin, tidak melakukan tanggung jawabnya, akhirnya anggota keluarga yang lain ya merasa diberatkan, ya. Nah, jadi kalau semua anggota keluarga disiplin, pasti keluarga itu akan aman dan damai. Selanjutnya, kerja keras. Itu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Ya, tanggung jawab dikerjakan. Ya, jangan menunda-nunda waktu. Selanjutnya, kreatif. Kreatif itu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Jadi, jangan sifatnya hanya biasa-biasa, yang penting ada. Nah, mulailah menghasilkan cara yang baru, ya, atau menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian mandiri. Mandiri itu sikap yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas, ya, berusaha untuk menyelesaikan sendiri. Kemudian demokratis, ya. Demokratis itu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Selanjutnya, rasa ingin tahu. Kemudian, semangat kebangsaan. Selanjutnya juga, cinta tanah air. Kemudian, menghargai prestasi. Bersahabat atau komunikatif. Kemudian, cinta damai. Ya, artinya sikap yang suka damai, ya, menghargai orang lain yang tumbuh dari dalam hati yang bersih dan dengan sadar menghindari konflik, ya. Untuk menghindari konflik memang terkadang kita harus menahan perasaan, ya. Demi cinta damai kita membuang ego kita. Kemudian gemar membaca. Nah, ini juga terutama bagi ya siswa kami, ya. Bagi siapa saja sebenarnya, ya, harus gemar membaca. Itu kebiasaan. Sediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebaikan bagi diri kamu, ya. Terutama yang ada nilai-nilai pendidikan lah, ya. Nah, kemudian peduli lingkungan, ya. Nah, cinta lingkungan. Jadi selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan, alam, dan sekitar. Kemudian peduli sosial, ya. Peduli sosial itu berarti selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab. Ya, ini tadi tanggung jawab, ya. Ini selalu berusaha menyelesaikan tugas dan kewajibannya, ya. Jangan menunda-nunda, ya, kewajiban kita baik terhadap diri sendiri, kepada masyarakat, kepada lingkungan, ya, alam sosial dan budaya, juga terhadap negara dan kepada Tuhan. Ya, kita makhluk ciptaan Tuhan, ada tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Nah, jadi kira-kira sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa minggu mendatang. Shalom.